Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wisiat. Saya akan berbagi mengenai penggunaan tombol DRG ini pada kalkulator KC109. DRG ini apa? Yaitu deg, rad, dan grad. Oke, kita lanjut. Tujuannya video ini semoga kalian teman-teman mengerti arti deg, degree, ide, ini radian, dan gradian. Terus kemudian memahami fungsi tombol DRG itu untuk memunculkan fungsi deg, rad, dan grad pada kalkulator KC109. Yang ketiga, semoga dengan menonton video ini kalian bisa menggunakan ketiga tombol tersebut untuk menghitung fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Selanjutnya, apa itu degree, radian, dan gradian? Atau disingkat DRG di kalkulator. Perhatikan yang ini, lingkaran ini. Pada lingkaran ini, dengan titik pusatnya di O, ya, O ini, titik pusat lingkaran. Terus kemudian OA itu dan juga OB adalah jari-jari lingkaran, ini R, ini juga R. Terus kemudian AB itu adalah busur, ingat A ke B itu adalah busur. A ke B itu adalah busur. Yang keempat, R-nya itu juga jari-jari lingkaran. Dan yang kelima, S itu adalah panjang busur. Ya. S ini adalah panjang busur. Terus yang keenam, segitiga, bukan segitiga sih. Segmen AOB itu adalah suatu juring. Jadi ini sebenarnya bukan segitiga, cuma ingin menunjukkan bahwa AOB itu adalah juring ya, seperti ini. Seperti pizza ya. Ingat pizza. Pizza itu kan seperti ini. Nah, ini pizza kan ya. Nah, pizza itu adalah suatu juring. Oke, ini yang ketujuh itu sudut O itu, sudut lingkaran ini, itu 360 derajat atau biasa dihitung juga dengan 2pi. Yang kedelapan, itu sudut AOB itu adalah theta, misalkan theta, dan itu sudut yang dibentuk oleh segmen OA dan OB. Nah, lalu apa sih itu pi? Apa itu theta? Nah, ini adalah istilah untuk satuan untuk sudutnya. Satuan untuk sudut. Nah, theta itu si sudut ya, yang dibentuk oleh segmen OA dan OB, atau sudutnya si juring ini, itu adalah perbandingan antara si panjang busur dibagi jari-jari. Nah, kalau misalkan si panjang busurnya itu, kalau misalkan si S-nya itu sama dengan si R, maka dia itu adalah 1 kan? Nah, kalau ini satuannya meter, ini misalnya satunya meter, maka ini adalah 1 meternya coret jadi 1 ya. Ini adalah jadi 1 radian. Nah, sebenarnya si radian ini bukan satuan. Bukan satu gimana ya? Maksudnya tak berdimensi. Nanti kita akan lihat penjelasan selanjutnya. Sehingga kalau misalkan ini si R-nya itu adalah R sama dengan 5 dan S sama dengan 5, maka di sudut untuk yang lingkaran yang kedua ini, sudut ini, sudut P dan itu sama dengan sudut C itu adalah R per S, S per R, S per R itu sama dengan 5 per 5 sama dengan 1 radian. Oke, itu membahas radian dulu ya.
Ini ada sudutnya udah ada, sekian derajat, 30 derajat, dan 2pi. Apa itu 2pi? Nanti kita lihat. Jadi dalam menyatakan ukuran sudut itu ada 3 hal, bisa 3 cara, yaitu degree, radian, dan gradian. Dan umumnya yang digunakan adalah yang dua ini. Yang kita gunakan ya. Jadi satu putaran, ini ada lingkaran, ini titik O. Ini dia berputar dari sini ya, sampai ke sini lagi, satu putaran kan ya. Itu satu putaran atau satu rotasi itu sama dengan 360 derajat untuk yang degree. Atau untuk di istilah di radian itu adalah 2 sama dengan 2 pi. Radian ini pakai kurung, itu karena itu bukan satuan seperti tadi saya bilang. Jadi tanpa ditulis pun itu berarti radian. Terus yang terakhir adalah gradian. Nah, kalau gradian artinya 400 G, ini notasinya, ini notasinya adalah si G. Atau ada di Wikipedia itu dituliskan bond katanya. Seperti itu. Kalau ini ada tanda bulat ya untuk degree. Oke. Istilah di Indonesia degree itu apa? Degree itu derajat. Nah, secara umum kita perlu ingat adalah satu putaran adalah 360 derajat untuk degree, 2pi untuk radian, dan 400 G untuk gradian. Lalu kita fokus ke degree versus radian, karena kita sering gunakan kan ya. Jadi satu poin itu adalah 2pi radian, itu sama dengan 360. Nah, berarti ini 2pi itu sama dengan 360. Berarti pi sama dengan 360 per 2, yaitu 180 derajat. Ya, derajat. Ini sini. Lalu 1 derajat berarti berapa? Untuk ini, dari sini ya. Berarti 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Oke, itu sama dengan 0,017453 radian. Jadi tak ditulis pun artinya sudah radiannya. Berarti 1 radian adalah 180 per pi, itu sama dengan berapa derajat? Itu sekitar 57,29578. Oke, kita lanjut. Nah, bisa lihat ini degree versus radian versus gradian, ini di Wikipedia, di wikipedia.org ya, bisa dilihat ini tabelnya. Jadi satu ini terus itu putaran. Satu putaran itu adalah 0 radian, 0 putaran, 0 radian, 0 derajat. Ini ya, tak ada satuannya. Tidak ada satuannya. Di sini tidak ada ya. Terus ini 0G, ini 1/24, pi per 12, 15 derajat. Yang memudahkan kita itu lebih enak kita fokus ke sini saja ya, karena digunakan di sekolah juga. Itu, dan ingatnya derajat dulu, baru ke radian sini. Ya. 0, sudut istimewa itu 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 180 derajat, 170 dan 160. Nah, untuk satu derajat, satu radian itu sendiri hubungannya adalah ini, satu radian ini 1/180 ini, seperti itu. Oke, yang tadi ya, yang di sini pi per 180. Sorry, biar nggak pusing, kita yang 1/2 pi saja ya. Di kita fokus satu radian itu adalah 57,3 derajat. Oke, ini kita ulangin yang ini tadi, dan kita masuk ke penggunaan kalkulator ya. Nah, bagaimana cara menghidupkan kalkulator dan memfungsikan tombol DRG-nya? Mari kita lihat sama-sama.
Kita nyalakan dulu kalkulatornya. Ini on ya. Oh iya, ini kalkulator KC-nya seperti ini ya. KC 59. Ya. Kita jauhkan dikit ya. Ini ya. Sepertinya. Terus kemudian ini. Bukan santannya, terus ada ini ya. Tampilan dalamnya. Oke. Tombolnya kita besar dikit, kita fokus ke tombol-tombolnya. Oke. Lanjut, kita nyalakan ini on. Ini saya gunakan, ini tampilannya di sini sudah grad ya. Sebenarnya cukup dengan menekan tombol DRG. Nah, seperti ini degree, ini untuk radian, ini untuk grad. Nah, ini kalau pada di mode deg, rad, dan gradian untuk perhitungan biasa sebenarnya tidak berpengaruh. Misalkan 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Ini second F ya, second F bisa di sini, second F itu kita pilih desimalnya, tidak desimal. Nah, ini 6 dikali 6 36. Ini mau apapun, ini degree, ini deg, rad, ini terus 5,5 dikali 6 sebenarnya 33. 5,5 dikali 7 39. 39 seperti itu. Karena ada pembulatan ya, buatnya 4 angka 8,6 38. Lalu bagaimana dengan pi itu sendiri? Kan ada yang mana pi-nya? Itu dari sini ya, ini pi-nya. Sudah di atas, berarti kita pilih second function untuk menunjukkan second function dan klik ini, peroleh pi. Ya. 3, ini kalau ini desimnya sampai 9. Nah, ini lengkapnya. Jadi ini pembulatan ya. Jadi pembulatannya, kalau ingin pembulatan kita cukup pilih itu apa? Kita pilih second function ditambah tombol F ke E untuk memilih. Nah, di atasnya ada tab, terus ditambah jumlah desimal, misalkan 4 angka di belakang koma, tombol 4. Ini artinya berarti munculkan 4 angka di belakang koma. Oke, kita lihat second F ini dan 4. Nah, oke ya, simpel ya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yang terpenting. Nah, ini degree versus radian. Jadi ini artinya apa sih si 0 derajat itu 0, tentunya 0 ya. Lalu kita masuk ininya ke mode itu dulu, mode degree. Kalau degree kan gampang ya, 0, 30 dan seterusnya itu gampang ya. Nah, tapi ini kalau radian katanya 30 derajat itu adalah pi per 6. Itu berapa sih pi per 6? Di radian kita pindah ke radian. Oke, ke radian. Di deg pun bisa sebenarnya, cuman kita agar kita terbiasa nanti ketika menghitung sudut trigonometri, fungsi trigonometri itu berhubungan dengan sudut itu
Cosinus, sinus, cosinus, dan tangen dan seterusnya itu terbiasa. Oke, kita lihat ini kalau di kalkulator ada 0. Tentunya kalau pi per 6 berapa pi per 6? Pi per 6 itu adalah shift. Ini eksponen. Ya, jadi sorry, bukan shift. Sebentar, saya cek dulu. Ya. Oke, jadi untuk memunculkannya adalah tombol second function plus tombol exp, karena di sini ada pi untuk memunculkan yang sini ya, untuk memunculkan si pi ini. Oke, nanti akan muncul 3,14 dan seterusnya. Oke, kita lihat, kita coba ya. Sekarang si pi per 6 itu untuk derajat kan 30 derajat. Tapi kalau untuk derajat adalah pi per 6. Pi per 6 sama dengan berapa sih di kalkulator angkanya, gitu kan? Kita lihat si second function lalu pi, udah ya, 3,1416 itu dibagi 6. Oke, hasilnya berapa? 0,5236. 0,5236. Lalu kalau pi per 4, second function pi dibagi 4 itu 0,7854. Lalu kalau misalkan, coba saya cek lagi tadi, kurang mungkin sih, dibagi 4. Oke, betul. Lalu kalau itu pi per 3 ini second f eksponen dibagi 3 itu sama dengan 1,0472. Lalu 90 itu adalah pi per 2 ya. Second f eksponen dibagi 2 sama dengan 1,5708. Terus second f eksponen dikali 2 terus dibagi 3 sama dengan 2,0944. Terus second f eksponen dikali 3 dibagi 4 sama dengan 2,3562. Oke, gitu ya. Lanjut, tinggal 2 lagi nih ya. 5pi itu berarti second f eksponen dikali 5 dibagi 6 sama dengan 2,6180. Lalu pi itu sendiri second f pi 3,141 ya. Jadi dalam degree itu tulisnya 30 derajat, tapi kalau radian adalah pi per 6. Pi per 6 itu adalah sebenarnya 0,5236. Ini radiannya tidak usah ditulis. Tapi kalau yang jelas adalah radian ini, radian ini, radian ini, radian ini, radian ini, radian ini, radian dan seterusnya. Oke. Lalu kita masuk ke sekian saja video dari saya. Untuk sumber yang saya gunakan pada video ini, pertama adalah buku pedoman kalkulator Karsit AC 9, Wikipedia mengenai gradian, dan degree atau angle. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jika Anda suka, silahkan klik like dan share kepada teman-teman Anda semua. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar, terserah Anda, mau plus, mau negatif, atau memberikan request. Kalau ada waktu, saya akan bisa membuat videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.